tetap layarnya dulu ya. Saya akan memutarkan puji-pujian. Saya siapkan di YouTube dulu saudara ya. Saya mau setting YouTube saya. Kita akan terhubung dengan YouTube juga. Buat semuanya tretanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Oke, puji Tuhan. Saya mohon maaf tretanku ya, karena pada malam hari ini kita terlambat nge-live ya saudara ya. Satu hari saya ada pelayanan ya, saya mengisi khotbah untuk para hamba Tuhan. Demikian juga saya menyalurkan bantuan untuk hamba Tuhan yang terkena dampak banjir saudara ya. Puji Tuhan, kita sebagai anak Tuhan harus saling untuk membantu bagi hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan kesulitan di lokasi saudara. Karena akhir-akhir ini memang di Kalimantan Barat ini saudaraku banyak terjadi banjir di mana-mana saudara, baik yang di Kabupaten Landak bahkan di Kabupaten Sanggau saudara ya. Sepertinya kita memang harus, sudah waktunya kita bersatu di dalam Tuhan saudara ya. Sudah waktunya kita ini sebagai anak Tuhan, kita harus membuktikan bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan membaca firman Tuhan saja, tapi dengan perbuatan saudara. Bagaimana kita diajarkan oleh kasih dari Tuhan, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang berdampak. Amin tretanku. Puji Tuhan. Saudara Tuhan, pada malam hari ini ya, saya mohon maaf karena saya sudah terlambat di YouTube ya, 1,5 jam, biasanya jam 9 malam saudara. Puji Tuhan, semuanya karena Tuhan Yesus baik. Ada kerinduan di sini bagaimana saya ingin memberikan renungan firman Tuhan, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Tapi sebelumnya saudara, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu ya. Biar apa yang sama-sama kita dengar, biarlah hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan, kami sama-sama belajar Tuhan menjadi anak Engkau Tuhan. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam buat semuanya tretanku ya, salam cetong dere dalam Kristus Yesus, haleluya. Apa kabarnya Anda Bapak Ibu ya? Sudah jam 22.38 waktu Indonesia Barat ya. Puji Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan saudara, tentunya kita ingin sama-sama untuk saling menguatkan saudara ya. Pada malam hari ini ada renungan firman Tuhan, bagaimana kita diajarkan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya saudara. Bagaimana menjadi anak Tuhan dan juga hamba Tuhan yang bisa dipercaya saudara. Tentunya hamba Tuhan itu harus setia dan dapat dipercaya dalam melakukan kehendak Tuhan. Ingat saudara, kita yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, Anda yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Anda harus bisa dipercaya. Ya, orang Kristen itu nggak berlaku untuk bersumpah-sumpah. Sumpah, ya kan? Aku bersumpah demi. Saudara Tuhan, ingat, kita sebagai anak Tuhan itu nggak perlu bersumpah untuk bisa dipercaya. Amin. Tidak perlu. Tetapi apa yang kita katakan itulah sebuah kebenaran, saudara. Betul nggak? Ya. Kalau orang yang tidak percaya, orang hidup belum adanya pertobatan, tentunya kita masih sibuk dengan bersumpah. Aku bersumpah loh, aku ini begini, aku begitu. Kita sebagai anak Tuhan nggak perlu sumpah. Ya.
Bukan makanan dan minuman yang diharamkan, saudara, tapi apa yang kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita ini adalah sebuah kebenaran. Amin. Yang bisa memberkati. Dan renungan tentang hamba Tuhan yang bisa dipercaya pada malam hari ini, saudara, adalah sebagai hamba Tuhan kita harus dapat dipercaya dan setia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, amin, saudara. Amin. Dan saudara Tuhan, ya, kita dapat menjadi orang yang dapat dipercaya. Harus banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Salah satunya apa, saudaraku? Kita harus setia kepada Tuhan. Harus setia. Janganlah kita menjadi anak Tuhan yang tidak setia. Tentunya banyak dong. Akhir-akhir ini banyak anak Tuhan yang tidak setia. Bukan melakukan kehendak Tuhan, tetapi melakukan kehendaknya sendiri. Dan pengen bahwa Tuhan mengikuti, menuruti apa yang kita inginkan, saudara. Ya. Saudara Tuhan, kita dapat menjadi orang yang dapat dipercaya dengan melatih kepekaan kita mendengarkan suara-suara Tuhan. Saudara Tuhan, di luar sana banyak orang yang memaksakan bahwa Tuhan, aku ingin ini, Tuhan, aku ingin itu. Tuhan, pokoknya banyak. Seolah-olah kita memerintah Tuhan. Padahal seharusnya kita yang melakukan perintah-perintah dari Tuhan. Saudara Tuhan, kita dapat menjadi orang yang dapat dipercaya dengan melakukan persekutuan pribadi, secara pribadi dan intim dengan Tuhan. Tadi saya khotbah di PPHTGD, persekutuan hamba Tuhan, saudara. Ya, di situ saya tanya, kan ada juga jemaat yang datang, dan saya tanya, apakah Anda sebelum tidur sudah berdoa? Atau Anda saat bangun tidur sudahkah mengucap syukur? Enggak, Bu. Kenapa? Karena saya seorang ibu. Saya sibuk. Ya, saya sibuk. Dan bangun tidur, seorang ibu, seorang istri pasti memikirkan pekerjaan di dapur. Ya, amin, saudara. Amin. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan Yesus baik. Bangun tidur, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini saya diberkati oleh Tuhan Yesus, diberikan saya nafas kehidupan, dibangunkan dalam keadaan sehat. Amin, ternyata. Nah, itulah, jangan hanya menunggu Tuhan yang harus, oh saya ingin begini, saya ingin begitu. Tapi sedekah Tuhan, kita menjadi anak Tuhan itu harus selalu mengucap syukur dalam keadaan. Ya. Bu, bagaimana dong? Saya udah berdoa, tapi nggak sembuh-sembuh, Bu. Seolah-olah Tuhan itu nggak sayang sama saya. Tahu nggak, saudara? Setiap orang, setiap manusia memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Memiliki masalah yang berbeda-beda. Bahkan Tuhan membentuk, memproses setiap anak Tuhan dengan perbedaan masalah itu. Anda harus yakin, percaya, saudara. Di setiap masalahmu, di setiap ujian yang Anda hadapi saat ini, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk Anda. Besarnya masalahmu, Tuhan sudah menyediakan berkatnya juga yang begitu besar untuk Anda. Amin. Ya. Kita dapat menjadi orang dapat dipercaya, saudara, apabila kita tidak kompromi dengan suatu hal yang tidak berkenan untuk Tuhan. Amin. Yang tidak berkenan itu banyak, saudara. Contoh, jangan sombong, jangan mencuri. Itulah beberapa perintah Tuhan, itu harus kita lakukan. Ya. Bu, bagaimana dong? Saya butuh makan, jadi kalau nggak begitu, nggak mencuri gitu kan, terus bagaimana? Akhir-akhir ini kan susah mendapatkan pekerjaan. Serang Tuhan, dimanapun saat ini masalah ekonomi itu juga banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, amin, ternyata. Salam Bapak Giono, ya silakan. Dan banyak hal juga yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Harus bisa menjadi dampak yang positif untuk semua orang.
Ya, kita jadi orang Kristen bukan hanya mengasihi orang Kristen saja. Atau saya nggak Kristen nggak dikasihi gitu. Enggak, saudara. Musuh aja Tuhan mengingatkan bahwa kasihilah, doakanlah, ampunilah. Banyak hal di situ. Tunjukkan bahwa imanmu itu bertumbuh dan berbuah, saudara. Bukan hanya kita datang ke gereja, berdoa, dan melakukan apa yang harus didengarkan absen itu. Enggak. Banyak hal, saudara. Dan kita dapat menjadi orang yang dapat dipercaya dengan berlaku jujur dalam segala hal. Terutama untuk masalah keuangan. Ya. Banyak orang yang tertipu dan melakukan dosa baik disengaja ataupun tidak disengaja, saudara, apabila berhadapan dengan uang. Ingat, mungkin ada saat ini hamba Tuhan atau anak Tuhan yang bekerja dalam bentuk keuangan. Anda hati-hati, saudara. Terkadang keuangan bisa menjebak kita ke dalam jalan yang salah. Betul? Setuju ya? Dan banyak orang yang jatuh dalam dosa karena tidak jujur karena masalah keuangan. Meskipun itu hamba Tuhan sendiri. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang membantu pelayanan di gereja, saudara. Ternyata orang tersebut memiliki kecilkan dek. Saat orang itu ingin menolong, tetapi tidak percaya. Saya nggak percaya dengan hamba Tuhan itu, Bu. Saya pernah dia itu berbohong dan sebagainya. Bagaimana orang bisa memberkati Anda sebagai hamba Tuhan jika Anda menjadi hamba Tuhan tidak dipercaya? Bagaimana Anda bisa berdampak apabila Anda tidak jujur? Betul nggak? Banyak orang yang nggak jujur, banyak orang yang tidak bisa dipercaya, meskipun itu hamba Tuhan sekalipun. Karena kenapa, saudara? Kalau udah menyangkut keuangan itu sungguh sulit untuk mempercayai. Sampai ada perkataan gini, saya pernah membantu, Bu. Ternyata untuk bangun gereja, ternyata fiktif. Dia ternyata bukan hamba Tuhan, Bu. Banyak nih seperti itu ternyata. Dan saya dan percaya kita banyak belajar pada malam hari ini bagaimana menjadi hamba Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-6 ayat ke-19 sampai 21 dan 24. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ya, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di situ, saudaraku, kita harus banyak belajar dari hal-hal yang terkecil, yaitu sesuatu yang kita bisa dipercaya menjadi anak Tuhan. Di 1 Timotius, ya, pasal yang ke-6 ayat ke-10, demikian firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Contoh, saudara, ya, di saat ada seseorang mempercayai Anda untuk mengolah keuangan, untuk membangun gereja, Anda lakukan untuk bangun gereja. Ya. Karena Tuhan pun akan memberkati hidupmu. Burung di udara aja nggak ada dapurnya bisa makan. Apalagi kita, saudara. Betul nggak? Apalagi kita. Kalau Anda menjadi anak Tuhan, Anda jangan pernah ragu untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Dimanapun hati Anda bersuka cita, aku memberkati. Jangan berpikir bahwa, jangan-jangan dia bukan hamba Tuhan. Jangan-jangan katanya mencari untuk pembangunan gereja. Ingat, saudara, iblis memakai segala macam cara untuk menghalangi Anda menjadi pelaku firman-Nya. Bahkan iblis
akan memakai banyak cara untuk Anda jauh daripada Tuhan. Ya. Iblis itu hanya ingin apa, saudara? Hanya ingin membuat Anda lebih jauh lagi daripada Bapa kita. Jadi saudara, ya, tetaplah menabur di dalam kerajaan Allah, karena Tuhan yang selama ini melihat pasti tak akan meninggalkan dan membiarkan kita terlantar. Saudara Tuhan, saya jadi mengingat bahwa dulu waktu Tuhan memproses saya di saat saya bekerja di Malaysia, saudara. Saya kan dulu kan seorang guru, ya, mantan saya itu seorang polisi. Di saat saya diproses sama Tuhan, Tuhan itu memproses saya menjadi seorang pembantu, ya, di Malaysia, saudara, ya. Saya tetap beribadah setiap hari Minggu, dan ternyata waktu saya bekerja di shift pagi, saudara, ya, shift pagi itu saya kerja jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Dan saya sama toke saya waktu itu saya dilarang untuk beribadah, saudara. Dan bahkan di saat saya pergi beribadah, gaji saya dipotong 100 ringgit. Padahal gaji saya per hari itu 25 ringgit, saudara. Ya. Disitulah, saudara, saya harus memilih apakah saya dipotong atau enggak. Dan saya mengatakan kepada toke, enggak apa-apa toke dipotong. Gaji kamu nanti tambah enggak ada, katanya, kan orang Cina, ya. Saya bilang nggak apa-apa, saya tidak akan pernah terlantar, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya. Saya tetap setiap hari Minggu saya off, saya belajar, dan saya dibawa pelayanan oleh hamba Tuhan di Malaysia, saudara. Dan saya bersyukur, welcome banget orang-orang di sana. Saya merasa dihargai dan saya merasa disayangin oleh mereka semua, padahal itu saya dari Islam. Saya dari Islam. Saya belum tahu bagaimana cara berdoa yang baik dan benar, tetapi saya welcome, diterima dengan baik di sana, saudara. Dan disitulah, saudara, membuat saya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Saya semakin ingin melayani Tuhan, dan saya nggak berpikir bahwa nggak apa-apa deh gaji saya dipotong 100 ringgit setiap hari Minggu. Ya, dianggapnya 4 hari kerja itu saya sia-sia. Saya cuma bisa mengumpulkan waktu itu 50 ringgit dalam satu minggu, saudara. Seperti kerja rodi, bukan? Dalam 4 hari, saya kan satu hari 25 ringgit. Artinya kalau saya dipotong setiap hari Minggu 100 ringgit, ya saya nggak kerja 4 hari. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Lalu kenapakah Anda yang saat ini, yang sudah diberkati sama Tuhan, Anda sudah bisa bekerja dengan bebas Anda, tapi hari Minggu Anda susah untuk berdoa, Anda susah untuk pergi ke gereja, saudara? Saudara Tuhan, waktu tidak akan pernah kembali, ya. Jadi pakailah waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya. Cintailah Tuhan melebihi dari diri Anda sendiri, saudara. Di Lukas pasal yang ke-16, ya, ayat ke-10 sampai 12, kita belajar barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus setia dulu dari hal-hal yang terkecil, karena suatu saat Tuhan akan mempercayakan kepada Anda perkara-perkara yang besar. Setialah dulu, bertekun, bersabar di dalam segala hal. Amin. Jujur itu yang sulit, saudara. Orang mengatakan begini, nggak apa-apa deh nggak jujur, kan kita bohongnya dikit. Bohong, saudara, mau sedikit mau besar tetaplah itu bohong. Bohong itu dosa. Nggak ada namanya dosa kecil, dosa besar, sama-sama dosa. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita belajar bagaimana memperbaiki diri. Amin. Setuju, saudara? Belajar memperbaiki diri. Buatlah hubungan Anda semakin dekat dengan Tuhan. Setia dan benar dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan Anda perkara-perkara yang besar. Amin. Banyak orang yang datang ke gereja biar dilihat, saya ini rajin. Ada juga ke gereja karena dia ada sesuatu yang diincarnya, entah wanita, entah cowok, gitu kan. Tidak selalu murni untuk datang kepada Tuhan. Saudara Tuhan, saya kasih tahu kepada Anda,
Jika Anda setia kepada Tuhan, Anda jangan pernah khawatir dengan pasangan. Jika Anda benar-benar percaya kepada Tuhan, Anda jangan khawatir dengan hidup Anda. Hidup Anda tetap diproteksi sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Yang penting kita harus setia, jujur, dan bisa dipercaya. Amin. Jika Anda tidak bisa dipercaya sama manusia, bagaimana Anda bisa dipercaya sama Tuhan? Terkadang sebaliknya, kalau kita tidak bisa dipercaya sama Tuhan, bagaimana manusia percaya Anda? Dengan Tuhan aja nggak ada, dengan manusia aja Anda tidak setia. Anda tidak bisa dipercaya. Padahal manusia itu bisa dilihat dengan mata, bisa dipegang dengan kita, saudara. Tapi Anda nggak bisa dipercaya sama manusia. Bagaimana Anda bisa dipercaya sama Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata? Orang seakan-akan masih lebih takut dilihat oleh manusia daripada dilihat sama Tuhan. Betul nggak? Kalau Anda nggak setia, Anda nggak bisa dipercaya sama manusia yang bisa dilihat dengan mata. Orang lebih banyak apa? Lebih berani sama Tuhan. Kalau saya pribadi, saudara, saya lebih takut sama Tuhan. Biarlah manusia menilai saya seperti apapun, biarlah manusia itu benci dengan saya, biarlah ada manusia itu saking bencinya saya ditinggalkan, nggak apa-apa. Asalkan apa? Saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Anda jangan pernah takut ditinggalkan manusia. Meskipun engkau begitu besar cinta kasih Anda kepada manusia itu. Tapi jika Anda sudah menyerahkan segalanya untuk Tuhan, yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan Anda pasangan yang seimbang. Amin. Mungkin saat ini Anda dalam keadaan bergumul untuk pekerjaan, untuk usahamu. Bagaimana masa depan saya ya? Apakah saya seperti ini terus? Saya harus bagaimana Tuhan? Buatlah hubungan Anda semakin dekat dengan Tuhan. Pekalah dengan suara Tuhan. Jangan ego yang Anda turuti. Jangan gengsi yang Anda turuti. Aku gengsi. Aku harus menjaga nama baikku. Aku harus begini begitu. Ingat saudaraku, ya, Tuhan itu baik. Ya. Tuhan ingin melatih pribadi kita dengan masalah-masalah kita. Tuhan, ya, seringkali mengajarkan kita adanya kerendahan hati dan memproses kita dengan masalah-masalah kita. Jika Anda belum bisa merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya Anda lebih sulit dan mungkin lebih lama untuk menerima berkat-berkat Tuhan itu. Tuhan, kenapa saya diperhadapkan di tempat pelayanan saya yang lebih banyak orang yang tidak sekolah gitu kan. Terus dengan begitu banyak orang tua, ternyata Tuhan banyak memberikan saya pembelajaran. Tuhan tidak memakai titelmu, Tuhan gak memakai kepintaranmu, tapi Tuhan memakai apa? Kesetiaan, rendah hati, dan kekeluargaan itu, saudara. Orang di kota, sehebat apapun Anda sebagai hamba Tuhan, tapi kalau Anda tidak dekat dengan jemaat Tuhan yang kita layani, Anda nggak ngerasa sistemnya nggak kayak kekeluargaan. Anda akan merasakan bahwa kok saya jauh banget ya dengan jemaat saya yang saya layani. Kok saya ngerasa saya nggak suka cita ya. Banyak itu terjadi, saudara. Karena kenapa? Banyak hamba Tuhan merasa bahwa aku melayani orang yang pendidikannya kayak gini gitu, terus keadaannya kayak gini. Sehingga apa? Pelayanan nggak berkembang. Saya sering masuk ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, saudara. Di situ begitu banyak orang yang tidak percaya dengan hamba Tuhan. Begitu banyak orang yang kecewa dengan hamba Tuhan. Saya sering ditolak dalam melayani Tuhan, masuk
ke pedalaman awal-awalnya saudara. Karena banyak di situ kepahitan dan hamba Tuhan yang dulu tidak bisa dipercaya. Itulah kenapa pentingnya sebelum melayani Tuhan, Anda harus bisa menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya dulu, baru bisa melayani Tuhan. Bagaimana Anda melayani Tuhan kalau Anda tidak dipercaya? Amin. Luar biasanya lagi saudara. Pembelajaran buat saya adalah kunci kesuksesan kita sebagai anak Tuhan. Yang paling dasar adalah apa? Bisa dipercaya. Amin. Kita sudah dipercaya dulu. Setialah di dalam pekerjaan, di pelayanan kita. Walau diberikan tugas yang kecil, meskipun kondisi nggak nyaman, tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan dan supaya tetap setia dan tidak mudah kita jatuh dalam dosa. Apalagi meninggalkan tempat pelayanan kita. Banyak anak Tuhan yang awalnya aku bertobat, ya, aku dari seberang masuk ke Kristen. Aku bertobat di sini, aku mau melayani Tuhan. Setelah dikasih ujian sedikit, pikul salib, kembali lagi ke asalnya. Ya, jadi Kristen nggak enak. Jadi Kristen dibenci orang. Jadi orang Kristen tuh kita dikucilkan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kita nggak setia. Banyak toh. Yang artis juga ada. Yang apalagi yang jemaat Tuhan. Pendeta aja karena nggak setia meninggalkan kebenaran kok. Karena kenapa? Kalau ada hamba Tuhan yang meninggalkan pelayanan, saya yakin dan percaya orang itu tidak bisa dipercaya dalam pelayanannya. Karena orang yang bisa dipercaya dalam pelayanannya, sudah pasti dia sukses dalam pelayanan. Amin. Saya yakin seorang hamba Tuhan yang meninggalkan pelayanannya, sesungguhnya orang itu tidak dipercaya. Banyak kejadiannya. Karena itu saudara, jika Anda saat ini sebagai penginjil, hamba Tuhan, apologet, jadilah orang yang bisa dipercaya dan melakukan pelayanan itu sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Amin. Yang apologet, melayanilah sesuai dengan panggilannya. Yang gembala, lakukanlah sesuai dengan panggilannya. Setiap anak Tuhan dipakai sama Tuhan sesuai seperti kehendak Tuhan. Kalau Anda bertanya, berarti Ibu Diana sebagai gembala, apakah karena keinginan Ibu jadi gembala, jadi pendeta? Enggak. Dari orok, saya tidak pernah mau menjadi orang Kristen. Apalagi melayani Tuhan. Itu sangat berat banget buat saya. Tentunya saudaraku yang Tuhan, kalau kita ingin sukses dalam pelayanan, Anda sukses menjadi orang Kristen yang percaya kepada Kristus, saya yakin dan percaya Anda satu setia dan bisa dipercaya. Amin saudaraku. Amin. Jadilah anak Tuhan yang bisa dipercaya. Dan Anda yang melayani Tuhan dimanapun Anda berada, meskipun di real ataupun di sosial media, jadilah anak Tuhan yang bisa dipercaya. Amin setia. Amin sedekam Tuhan. Saya yakin dan percaya pada malam hari ini saudara,
kita bisa sudah menerima berkat bahwa kunci kesuksesan seorang anak Tuhan adalah yang bisa dipercaya. Jangan menjadi hamba Tuhan dulu, tapi jadilah anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh lingkunganmu, terlebih lagi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Hati kita semua. Amin. Matur sekelangkong tretanku, Adil, Katalino, ya, Baju Ramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Shalom, sitong dara, dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, mau lihat godang, menjua-jua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bantu doa dan dukungannya saudaraku untuk setiap pelayanan yang saya lakukan di Kalimantan Barat ini, di pelosok di perbatasan Indonesia Malaysia. Saya dari Madura mengucapkan matur sekelangkong kebaik kesatu jenatretan, seampun nabur, seampun aduku, seampun adoa aki setiap pelayanan bulan lengkap dinto, kemuka Gusti Yesus abales luar biasa dalam odin sampian. Matur sekelangkong tretan, ya terima kasih, ya mau liate, ya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, segala puji dan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Bapa di sorga. Terima kasih pada malam hari ini Engkau memberkati kami semua, bagaimana mengajarkan kami menjadi anak-Mu yang bisa dipercaya. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau pakai sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk setiap pelayanan hamba-Mu, bahkan pembangunan gereja Tuhan, Engkau memberkati. Engkau mencukupkan dari setiap apapun yang kami butuhkan di lokasi. Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Berkati setiap apapun yang kami lakukan, sehingga kami bisa menjadi alat-Mu dan bisa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus, bentuklah hati kami, pribadi lepas pribadi, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa dipercaya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada Tuhan. Berkati kamu, berkati kami Tuhan dengan hikmat dan didikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.